Ferdi Sambo menangis minta maaf ke ajudan. Kok menjelang maghrib tersebut ada 2 ajudan masih di rumah pribadi, kemudian juga ada satpam warga sipil yang membersihkan lantai. Ini menjadi indikasi sangat kuat bahwa apakah jangan-jangan si Brigadir Joshua itu sudah mulai dilakukan eksekusi dihabisi itu dari rumah pribadi, bukan sekedar hanya di rumah dinas menurut versi dari Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya. Ini merupakan salah satu pertanda Brigadir Joshua itu dihabisi bukan karena spontanitas, tetapi karena sudah direncanakan. Dan dalam persidangan nanti, besok ya, ini langsung kita akan melihat, ini kan memang perjuangan dari timnya FS dan juga PC, mereka berusaha meyakinkan Yang Mulia Hakim bahwa yang dilakukan oleh FS dan juga gerombolannya itu adalah efek dari spontanitas. Kamu membersihkan darah, hah? Iya Pak, benar Pak. Siapa yang menyuruh kamu untuk membersihkan darah itu? Tidak tahu namanya Pak. Oke, terangkan dulu sampai kamu membersihkan, coba terangkan dulu kronologisnya lengkap. Kemudian saya membersihkan menggunakan itu Pak, serokin yang batal itu Pak. Kemudian dibuang ke kamar mandi itu Pak. Buang ke kamar mandi. Siap. Kamu pakai selokan atau pakai kain lap? Yang pertama pakai serokan dulu Pak. Selokan. Iya, kemudian pakai lap. Akhirnya kau buang ke kamar mandi. Pak. Ferdi Sambo sempat terlihat meneteskan air mata dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo menangis saat meminta maaf kepada para ajudannya. Ajudan yang dihadirkan dalam sidang Sambo adalah Azan Romer, Deden Miftahul Haq, Prayogi Iktara Wikaton, dan Farhan Sabilillah. Mereka menjadi saksi dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan Selasa 8 November 2022. Izin yang terakhir, saya bertemu dengan ajudan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka, ujar Sambo. Wajah Sambo terlihat memerah. Sambo meminta maaf kepada ajudannya sambil melepas maskernya. Karena saya sudah menganggap mereka seperti anak-anak saya. Tapi karena peristiwa ini mereka harus diproses, si Yogi harus membatalkan pernikahan, katanya sambil menangis. Saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini, saya tahu yang mereka hadapi, sambung Sambo. Istri Sambo, Putri Chandrawati, juga minta maaf. Putri terlihat memakai maskernya saat menyampaikan permintaan maaf. Sedikit saya sampaikan, saya mohon maaf ke ajudan Bapak Ferdi Sambo. Saya minta maaf ke Dek Deden, Dek Romer, Dek Farhan, Dek Yogi. Karena atas ini, melalui semua ini, saya berdoa semoga saudara ke depan sukses, tutur Putri. Dalam sidang ini, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati adalah terdakwa. Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. ART Ferdi Sambo menjadi saksi dalam persidangan Baradae Senin 31 Oktober 2022. Dalam keterangannya, dia menyebut Kuat Ma'ruf pegang tubuh Putri Chandrawati. Selama ini banyak kabar yang beredar bahwa Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf memiliki hubungan khusus. Adapun Ibu Brigadir J yang menjadikan korban bahkan mempertanyakan hubungan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Dalam persidangan, Susi menceritakan saat dirinya menemukan Putri tergeletak di lantai 2 rumah di Magelang. Saat itu dirinya melihat Om Kuat memegang tubuh Putri, namun Om Kuat dikatakannya cuma memegang bagian kaki saja. Tujuannya untuk memeriksa suhu tubuh istri Ferdi Sambo tersebut. Om Kuat memegang badannya, kakinya, lalu bilang, "Kini ini kakinya dingin," tutur Susi. Di sisi lain, Hakim Wahyu menanyakan sosok Kuat Ma'ruf yang kala itu berani memegang tubuh Putri yang merupakan istri seorang jenderal. Kuat ini siapa? Supir kan? Tanya Wahyu. Hal itu diiyakan oleh Susi. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak, tanya Hakim Wahyu lagi. Kuat Ma'ruf cuma megang kakinya, tutur Susi. Layak megang kakinya atau perkara megang apa, tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu kenapa, oh saya pegang kakinya dulu ya, kata Hakim Wahyu. Di sisi lain, Susi juga menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo di Magelang pada 4 Juli 2022. Dia mengisahkan kala itu Brigadir J ingin mengangkat tubuh Putri Chandrawati namun dilarang Kuat Ma'ruf. Hakim membacakan BAP terkait dengan Susi yang dinyatakan.
yang menyatakan bahwa Putri diangkat oleh Yosua, yang membuat Eliezer dan Kuat Ma'ruf terkejut. Namun di persidangan keterangan tersebut berubah yang menyebutkan Yosua tidak melakukan hal itu. Ini di BAP ngomong begini, terdakwa katakan jangan gitu loh bang. Kok sekarang gini? Ini saya baru nanya Anda loh, belum terdakwa saya tanya. Korban Yosua sempat angkat tubuh Putri, kata hakim. Tidak, jawab Susi. Tindakan Kuat Ma'ruf yang berani memegang Putri yang merupakan atasannya serta tindakannya melarang ajudan memicu banyak pertanyaan. Di sisi lain pada sidang hari ini Kuat Ma'ruf menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu. Dalam persidangan tersebut, Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak meluapkan emosinya ke Kuat Ma'ruf. Dia terang-terangan menanyakan hubungan Kuat dan Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf skenario yang sangat hebat. Sangat luar biasa saya lihat di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu dan atasan kamu FS dan PC sangat-sangat luar biasa skenariomu, kata Rosti Simanjuntak dikutip dari Suara. Rosti heran soal reaksi yang dimiliki Kuat Ma'ruf serta Putri Chandrawati, bahkan dia menyebut Kuat punya posisi lebih dominan ketimbang Putri Chandrawati yang adalah majikannya. Ada apa kamu sama si Putri itu Kuat Ma'ruf? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak mengatur si Putri. Saya orang kecil saja tidak boleh di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita, tanya Ros. Ada apa kamu sama si Putri? Kuat Ma'ruf, siapanya? Si Putri kamu. Dengan perasaan emosi, Ibu Brigadir J mendesak pertanyaan apakah mereka sudah puas dengan kematian putranya. Kuat Ma'ruf terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J. Jaksa mendakwanya secara bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Putri Chandrawati melakukan pembunuhan tersebut di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kuat merupakan sopir Sambo. Kuat Ma'ruf pun dijerat pasal 340 KUHP JO pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 38 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.